أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas pengantar ilmu tajwid sebelum kita akan masuk pada pembahasan pokoknya. Ada pada pembahasan makharijul huruf. Perlu kita ketahui, lafaz tajwid menurut bahasa artinya at-tahsin, membaguskan. Sedangkan menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut. Iya, setiap huruf memiliki sifat tertentu, sifat asli yang kadang kita bisa sebut sebagai contoh ada al-jahar, al-hamas. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu. Contoh misalnya pada sifat tafkhim atau tarqiq, atau juga mustahak dari huruf adalah hukum-hukum tajwid tersebut. Hukum mempelajari tajwid. Secara teori, untuk mempelajari hukum tajwid ini adalah fardu kifayah. Namun, perlu kita catat, dalam membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu, mungkin saja terjadi seorang qari bacaannya bagus dan benar, namun sama sekali tidak mengetahui istilah-istilah dalam hukum tajwid. Dalil kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid adalah seperti di ayat surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Di sini ada sebuah penekanan, ya. Kalimat perintah warattilil Qur'ana, yang kedua adalah kalimat tartilan. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan arti tartil dalam ayat ini, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat waqafnya. Sabda Rasulullah SAW yang lain juga disebutkan dalam hadis, Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang-orang Arab. Lalu kita akan masuk pada fadilah keutamaan ilmu tajwid sekarang. Ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sangat mulia karena berkaitan langsung dengan Al-Quran. Bahkan dalam dunia ilmu hadis, kalau kita bicara tentang hadis, ya, seorang alim tidak akan mengajarkan hadis kepada muridnya sehingga ia sudah menguasai ilmu Al-Quran. Di antara keistimewaannya adalah sebagai berikut. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan tolak ukur kualitas seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kedua, mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man syaghalahu al-Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Masya Allah. Ya, kita bacakan artinya. Barang siapa yang disebutkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya
Aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam yang selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Fadilah yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran, maka akan turun sakinah, ketentraman, rahmat, malaikat, dan Allah menyebut-nyebut orang yang mempelajari Al-Quran kepada makhluknya yang ada di sisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka ketentraman di dalam hatinya, diliputi dengan rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan istimewanya lagi adalah disebut oleh Allah langsung di hadapan para malaikat yang suci. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lisan kita, menjaga lidah kita agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran biasa kita istilahkan adalah al-lahan. Ya, al-lahan ini terbagi menjadi dua. Ada al-lahnul khafi dengan al-lahnul jali. Yang paling penting kita hindari adalah al-lahnul jali. Al-lahnul jali adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran, baik yang dapat merubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi urf, kebiasaan, ya, menyalahi kebiasaan para qurra, ya. Misalnya seperti huruf ain dibaca huruf hamzah, ya. Ain dibaca a dibaca a. Ini bisa merubah makna. Atau juga kesalahan pada harakat, tanda baris, ya. Ada fathah, kasrah atau dhammah. Maka ketika orang terjatuh pada kesalahan lahnul jali, ini hukumnya bisa menjadi haram. Maka perlu kita hindari semaksimal mungkin. Kesalahan yang kedua adalah al-lahnul khafi. Kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang menyalahi urf qurra, namun tidak sampai merubah arti, ya. Seperti tidak membaca hukum-hukum tajwid, gunnah, ya, mad yang harusnya kita baca 4 harakat, tapi kita hanya membaca 2 harakat. Nah, ada mad jaiz misalnya, kita baca dengan mad tabi'i. Ketika kita terjatuh pada kesalahan lahnul khafi, maka hukumnya makruh. Alhamdulillah, setelah kita bahas panjang lebar, maka tadi kita sebutkan keutamaan-keutamaannya, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk terus ke depannya mempelajari Al-Quran. Niat ikhlas harus ada dalam hati kita agar Allah memberikan kemudahan dalam proses belajar Al-Quran. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan, keistiqomahan dalam mempelajari Al-Quran ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.